Doa selesai. Nah, anak-anak, hari ini hari apa ya? Selasa. Hari ini hari Selasa. Ada yang tahu tanggal berapa? Sudah 11 Mei. Hari ini ada yang tidak masuk apa enggak? Ada belum? Siapa yang enggak masuk? Aul. Mbak O, kenapa kamu enggak masuk? Sakit. Ya, semoga Mbak O cepat sembuh ya. Kita doa sama-sama ya. Nah, anak-anak, di pagi hari ini kita akan belajar pelajaran apa? Coding. Iya, hari ini kita akan belajar coding dan kecerdasan artifisial. Nah, ada yang masih ingat gak? Di minggu kemarin kita sudah belajar apa? Memecahkan suatu masalah yang ada dan mencari jalan keluarnya. Iya, di minggu kemarin kita sudah belajar mengenai cara mengatasi masalah secara sistematis. Nah, di sana kita belajar cara memecahkan masalah yang kita punya, lalu mencari solusinya. Nah, ada yang tahu nggak langkah-langkahnya itu gimana saja? Saya Bu. Iya, Mbak Salma? Yang pertama ada mencari penyebab. Iya. Terus yang kedua mencari solusinya. Iya. Yang ketiga menerapkan langkah-langkah. Iya. Dan yang keempat abstraksi Bu. Abstraksi itu yang pertama, Mbak. Oh, abstraksi itu yang pertama Iya. Bu. Jadi, langkah memecahkan masalah. Yang pertama ada apa? Mencari penyebab. Iya, mencari penyebabnya. Yang kedua, memecahkan solusi. Iya. Memecahkannya dulu, ya kan? Menjadi beberapa. Lalu mencari solusi. Yang keempat, menerapkan. Nah, itu adalah materi yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu menyusun instruksi logis dan terstruktur. Nah, diharapkan setelah kalian belajar materi ini, kalian dapat memahami instruksi yang benar, lalu membuat instruksi sederhana dan menyusunnya menjadi langkah-langkah yang urut dan benar. Nah, sebelum itu, Ibu mau tanya nih, siapa di sini yang suka membantu ibunya? Saya suka Bu. Kenapa nggak suka? Capek. Nggak boleh kayak gitu, yang itu nggak baik. Sebagai anak kita harus membantu orang tua. Nah, kalian pernah nggak disuruh ibu untuk membuatkan kopi untuk ayah? Pernah nggak? Nah, Nggak pernah. nggak pernah. Terus Mas Faiz biasanya disuruhnya ngapain? Ngepel Bu. Ngepel. Motor Bu. Cuci motor, iya biasanya cowok kayak gitu anak-anak. Nah, kalian kan diminta ibu membuat kopi, tapi kalian itu membuat kopinya itu asal-asalan. Kira-kira kopinya itu rasanya gimana ya? Gak enak. Iya, bisa kemanisan, bisa terlalu pahit. Nah, kira-kira langkah apa ya yang salah itu? Ada yang tahu nggak? Supaya kopinya rasanya enak dan rasanya pas, nggak kepahitan, nggak kemanisan. Jadi harus apa? Sesuai takaran. Iya, harus menyesuaikan takaran gula dan kopi. Nah, kita bisa tanya ke ibu, Bu, untuk takaran kopi dan gulanya itu berapa ya? Begitu anak-anak. Nah, setelah ini ibu mempunyai sebuah video anak-anak. Nanti
Makanya, masukkan 1 sendok teh gula aja, pasti beda ceritanya. Nah, ini dia poin paling pentingnya. Urutan dan detail perintah itu penting banget. Sama aja kayak kita mau nyalain komputer. Kan harus colok kabelnya dulu, baru tekan tombol power. Kalau dibalik, ya gak bakal nyala komputernya. Jadi kalau urutannya salah, tujuan kita bisa gagal. Jadi ini Sudah, itu videonya. Nah, Ibu mau tanya nih, permasalahan apa saja yang ada di dalam video tadi? Kopi yang manisan. Kopi atau teh yang kemanisan? Teh. Nah, tehnya Pepi itu kemanisan. Nah, menurut kalian, apakah ada yang salah dari instruksi yang diberikan? Ya. Iya, apa? Kira-kira langkahnya yang salah, instruksinya yang salah apa? Nanti yang teh itu langsung dituang tanpa ada sendok tangannya. Iya. Pembuatan jeruk tadi itu termasuk syudokot. Ayo terima Ibu. Syudokot. Nah, apa sih itu syudokot? Jadi, syudokot adalah cara menulis petunjuk dengan jelas, terstruktur, dan urut sayangku. Nah, anak-anak, dalam menuliskan syudokot ini kita itu menggunakan bahasa kita sendiri atau bahasa manusia. Kenapa Bu? Agar mempermudah dalam melakukan langkah-langkah supaya orang yang kita beri instruksi itu lebih paham. Nah, Bu, syudokot ini penting nggak sih? Penting anak-anak. Karena apa? Dengan adanya syudokot ini, instruksi itu menjadi jelas karena menggunakan bahasa kita sendiri. Dengan menggunakan bahasa kita sendiri, jadi semua orang itu lebih memahami langkah-langkahnya itu gimana, instruksinya yang benar bagaimana. Nah, selanjutnya ini ada penggunaan simbol anak-anak. Dalam menuliskan sebuah instruksi, kita bisa menggunakan simbol. Yang pertama itu ada simbol lingkaran. Yang kedua ada simbol persegi. Yang terakhir ada simbol segitiga. Simbol lingkaran itu untuk memulai anak-anak, memulai kegiatan. Kalau simbol persegi ini digunakan untuk menuliskan langkah-langkahnya. Kalau simbol segitiga ini menandakan langkahnya selesai. Nah, contohnya itu seperti cara membuat teh manis. Nah, dimulai dengan simbol lingkaran, lalu dilanjutkan dengan simbol persegi. Ada 5 simbol. Ini artinya ada 5 langkah. Jadi akhirnya dengan simbol segitiga menandakan tehnya siap untuk diminum. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan apa enggak? Tidak. Karena tidak ada yang mau bertanya, sudah paham semua, Ibu ada sebuah LKPD ini. Nah, nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Satu kelompoknya berisi 2 anak. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD, Ibu harap nanti jangan lupa menulis namanya. Setelah itu membaca petunjuknya. Nah, anak-anak coba dilihat di lembar pertama, LKPD pertama, itu kita diminta untuk memberikan langkah-langkah pembuatan jus jeruk dengan benar. Nah, untuk LKPD yang kedua ini nanti kalian diminta untuk membuat sebuah langkah-langkah atau instruksi. Terserah kalian mau membuat ini, mau menali sepatu atau membuat teh. Ibu bebaskan ya. Ibu kasih waktu 10 menit cukup. Kalau ada yang tidak bisa ditanyakan ya.
Mas Faiz ada kesulitan ya? Ya. Kalau sudah semua bisa Maju Bu. ya bisa maju dan mempresentasikan ya. Bapak siapa dulu Bu? Sudah selesai semua. Sudah. Nah, bisa kelompok 1 atau 2 dulu, terserah kalian mau yang mana. Ayo kelompok 1 dulu Mbak Yola. Oh. Nah, kelompok 1 kan ini maju, nanti kelompok 2 bisa menanggapi ya. Ayo kenalan dulu. Perkenalkan nama aku Salma. Perkenalkan, nama aku Yola. Jadi kita akan mengurutkan langkah-langkah. Yang pertama ada mengurutkan potongan langkah-langkah membuat jus jeruk. Nah yang pertama di sini kan masih acak. Nanti kita disuruh mengurutkan yang benar itu yang pertama mencuci jeruk hingga bersih. Terus yang kedua kupas kulit jeruk. Yang ketiga potong jeruk menjadi 2 bagian. Yang keempat peras jeruk menggunakan alat peras. Yang kelima tuang jeruk ke dalam gelas. Bagaimana teman-teman? Apakah sama atau seperti yang pertama? Kami dari kelompok kami sama Bu. Ya, lanjut Mbak Yola. Selanjutnya di sini susun langkah-langkah memberi. Selanjutnya di sini menuliskan langkah-langkah pada kolom di bawah. Yang pertama, kami menyiapkan sepatu. Yang kedua, memakai sepasang kaos kaki. Yang ketiga, memasukkan kaki kanan. Yang keempat, memasukkan kaki kiri. Yang kelima, mengikat sepatunya. Nah, itu langkah-langkah membuat memakai sepatu, Bu. Nah, kira-kira lah dari teman-teman, ada langkah yang lakukan apa enggak? Sudah sesuai dengan urutannya Bu. Sudah. Kalau dari Ibu, coba Ibu lihat dulu ya. Tadi, yang pertama siapkan sepatu, lalu memakai sepasang kaos kaki. Nah, ini kaos kakinya udah ada di dalamnya sepatu. Belum disiapkan Bu. Berarti harusnya menyiapkan kaos kaki dulu, lalu menyiapkan sepatu. Setelah itu memakai sepasang kaos kaki dari kaki kanan dulu, lalu kaki kiri. Setelah itu baru memakai sepatu dari kaki kanan, dan setelah itu kaki kiri. Lalu mengikat sepatu dengan kencang supaya tidak lepas. Nah, terima kasih Mbak Yola dan Mbak Salma. Sama-sama Bu. Semoga. Terima kasih ya Bu. Ya, selanjutnya kelompok 2, silakan. Kenalan dulu. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Perkenalkan nama aku Kayla. Saya Faiz. Yang pertama kami disuruh mengurutkan pembuatan dari jus jeruk. Nah, langkah yang pertama itu ada cuci jeruk hingga bersih, lalu yang kedua kupas kulit jeruk, yang ketiga ada potong jeruk menjadi 2 bagian, yang keempat peras jeruk menggunakan alat peras, yang kelima tuang jus ke dalam gelas. Lalu yang kedua. Di sini ada langkah-langkah membuat mie goreng. Yang pertama kita mulai dengan tanda bulat atau lingkaran, itu tanda mulai, yaitu menyiapkan wadah dan diisi air. Lalu langkah-langkahnya taruh di kompor, lalu menyalakan kompor, masak hingga mendidih, lalu angkat lalu tiriskan, dan yang terakhir tanda ketiga yaitu selesai, yaitu mie goreng sudah siap disantap. Nah, kira-kira ada yang perlu ditambahkan lagi nggak? Apa? Belum aja mau ambil air, belum aja mau ambil panci, Iya. belum ada cara menyetekkan kompor, Iya, itu sungguh lengkap sekali ya, Pak. belum menaburkan bumbunya. Ya, benar sekali. Jadi banyak ya. Bisa dikumpulkan? Baik dulu. Iya. Kalian sudah mengerjakan LKPD nih. Jadi kalian sudah paham semua kan ya? Jadi dalam melakukan sesuatu, dalam menuliskan sesuatu, kita itu harus jelas, harus umum supaya orang yang melakukan
ini urutan membuat mie ini sudah urut apa belum ya? Belum. Kira-kira urutan yang benar gimana ya? Mulai kegiatan. Iya, mulai kegiatan yang mana? Yang tanda hijau itu yang situ ya? Mulai. Habis itu apa? Tunggu air dong. Masih Bayola. Iya, yang berlopor. Lalu? Tunggu air sudah mendidih. Lalu? Masukkan ke dalam air. Setelah itu? Aduk mie. Setelah bumbu. Setelah itu? Aduk mie. Bumbu sedikit. Masukkan mie dulu. Nanti ibu ada jawabannya sama kayak Masukkan bumbu dulu. Masukkan mie dulu nggak sih? Masukkan bumbu dulu. Terus diaduk. Terus masak mie selama 3 menit. Angkat dan tiriskan mie. Lalu sajikan mie. Selesai. Nanti kita cek jawabannya benar apa salah. Jeng jeng jeng. Benar nggak Adi? Salah. Siapa yang salah? Benar, Bu. Benar. Jadi langkahnya tadi menyiapkan panci, setelah itu menyalakan kompor. Habis itu tunggu air mendidih, lalu dimasukkan mie. Setelah dimasukkan bumbunya. Setelah bumbu dimasukkan, aduk mie hingga merata. Lalu masak mie selama 3-4 menit, lalu angkat dan tiriskan mie. Setelah itu sajikan mie. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Tentang langkah-langkah. Lalu, Terus kita belajar tentang judo. Jadi anak-anak, hari ini kita sudah belajar cara menuliskan instruksi yang benar. Ada yang masih ingat instruksi itu apa? Langkah-langkah. Iya, instruksi itu merupakan sebuah langkah-langkah untuk melakukan sebuah kegiatan atau pekerjaan. Nah, di dalam instruksi ini juga ada shudokot. Tadi shudokot apa? Ada yang masih ingat nggak? Shudokot. Ya, shudokot apa? Shudokot. Menuliskan cara penulisan langkah-langkah atau algoritma ya, lalu menggunakan bahasa bahasa manusia. Jadi shudokot itu merupakan cara menuliskan instruksi atau langkah-langkah secara terstruktur, urut, jelas. Nah, dalam menulis shudokot, instruksi itu harus jelas, yaitu menggunakan bahasa manusia. Supaya apa? Supaya langkah-langkahnya dapat dipahami. Nah, gimana perasaan kalian? Kalian senang nggak belajar coding tuh? Menurut kalian belajar coding itu susah nggak? Susah. Lumayan susah, Bu. Susah. Kenapa susah? Karena banyak pola. Banyak polanya, jadi kita harus lebih belajar dengan Ya. Selain itu pelajarannya kan baru dapat di kelas 5 ini kan? Ya. Iya. Nah, nggak apa-apa, nanti kita belajar pelan-pelan. Wah. Kalau ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan kepada ibu ya. Ya. Kalian mau istirahat nggak? Mau diberesin dulu bukunya yuk. Ya, Bu. Sudah. Nah, untuk mengakhiri belajar pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo Mas Faiz, pimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Nah, anak-anak, di minggu depan kita akan belajar mengenai penulisan instruksi lagi. Nah, tapi di minggu depan kita